Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Dian Prasetya Yoga Mustika, NPP 300536 dari kelas G5 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen memori oleh sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan, manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan memasukkan atau mengeluarkan secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini fungsi manajemen memori. Di antaranya, 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengatur strategi alokasi memori. Ketiga, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Keempat, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Kelima, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Keenam, manajemen input atau output data dari dan ke memori. Berikut merupakan contoh manajemen memori pada sistem operasi multitasking. Yang pertama yaitu relokasi, kedua proteksi, ketiga sharing, keempat organisasi logika, dan yang terakhir kelima yaitu organisasi fisik. Sekian penjelasan proses manajemen memori oleh sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nindya Praja Dai Firmansyah, NPP 30.1410, kelas G5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penjadwalan memori tentang single continuous allocation. Single continuous allocation yaitu suatu teknik pembagian memori yang digunakan untuk sistem operasi dan lainnya untuk program dan data, sehingga hanya punya satu pembatas antara sistem operasi dengan instruksi atau program. Di sini operasi sistem mengatur memori hanya sebagai ruang tunggal, yaitu single yang letaknya bersebelahan, continuous dengan ruang yang ditempati modul program sistem operasi. Memori hanya ditempati oleh satu job saja yang bersebelahan dengan sistem operasi, karena kan bukan multi-programming. Dapat jelas ini bahkan memori contoh, diketahui ukuran memori 1 megabit sama dengan 1024 kilobyte. Misalkan dimasukkan job A terlebih dahulu yaitu 485 kilobyte, kemudian tidak langsung dimasukkan job B, ditunggu sampai job A selesai baru bisa dimasukkan job B, karena di sini hanya memuat satu job saja, dan seterusnya seperti itu. Single continuous allocation yaitu memiliki kelemahan. Yang pertama, pemakaian memori tidak optimal karena banyak terjadi fragmentasi. Kedua, banyak menimbulkan waiting time atau waktu tunda. Ketiga, tidak bisa untuk kasus multiprogramming. Keempat, kerja prosesor tidak optimal. Apa itu fragmentasi? Yang terjadi tadi merupakan sisa memori yang terbentuk setelah pengalokasian job, yang dikenal dengan istilah pertama internal fragmentasi. Fragmentasi terjadi karena kapasitas job yang akan masuk ke dalam ruang memori berkapasitas lebih kecil dari ruang memori itu sendiri. Seperti contoh di sebelah kanannya terdapat free area 1 megabit sedangkan jobnya hanya memiliki ukuran 2 kilobyte. Kemudian eksternal fragmentasi. Fragmentasi terjadi karena kapasitas job yang akan masuk ke dalam ruang memori berkapasitas lebih besar dari ruang memori itu sendiri. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Desintra Dutra Ramadan dari kelas G5 nomor absen 7.
Di sini saya akan membahas mengenai penjadwalan memori partition allocation. Partition allocation atau alokasi dengan partisi, yaitu pembagian ruang-ruang memori ke dalam beberapa partisi atau sekat-sekat yang masing-masing partisi dapat berisi pekerjaan atau proses-proses yang berbeda. Dengan demikian, beberapa program dapat disimpan dalam memori dan dapat dikerjakan secara bergantian atau multiprogramming atau multitasking. Pembagian partisi memori berdasarkan prioritas, yaitu prioritas yang tinggi di depan atau dikerjakan terlebih dahulu dan prioritas rendah dikerjakan di belakang atau di bagian bawah. Sistem operasi prioritas depan, prioritas belakang, alokasi sistem berpartisi mempunyai kelemahan dan adanya sisi memori yang sudah selesai menjalani proses atau menjadi kosong. Kekosongan memori pada bagian depan akan menimbulkan kondisi memori yang berlubang atau hole, atau pecahan memori yang fragmen yang tidak digunakan. Contoh partition allocation. Contoh, jika ada 3 proses yang tertampung dalam 3 alokasi memori yang masing-masing 20 KB, 30 KB, 10 KB, dan 5 KB, maka ada pekerjaan keempat yang membutuhkan memori sebesar 30 KB. Maka, pekerjaan belum bisa dilakukan saat pekerjaan pertama, 20 KB, dan pekerjaan ketiga, 10 KB, telah selesai. Hal ini karena partisinya terpisah, meskipun jumlah sudah mencukupi yaitu 35 KB. Meskipun pekerjaan 1 dan 3 telah selesai, sehingga ada sisa ruang memori 20 KB dan 15 KB. Namun, pekerjaan keempat yang memerlukan ruang memori 30 byte belum dapat diselesaikan karena kedua ruang memori terpisah. Ada kekurangan dan kelebihan daripada PA itu sendiri, yaitu kelebihannya dapat digunakan untuk kasus multiprogramming. Yang kedua, mengurangi terjadinya fragmentasi. Yang ketiga, mengurangi waiting time. Yang kemudian untuk kelemahannya, kinerja prosesor menjadi lambat karena memori terbagi dalam beberapa partisi-partisi yang bekerja secara bersamaan. Kedua, banyak terjadi fragmentasi internal karena penggunaan partisi tidak optimal seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian, pekerjaan sistem operasi menjadi lebih rumit karena kinerja semakin kompleks dan rumit. Partition allocation dibagi dalam 2 teknik pembentukan partisi, yaitu statik dan dinamik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arda Sandorionale, kelas G5 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang static partition allocation. Static partition allocation mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap. 2. Satu proses hanya menggunakan satu partisi. Jika proses sudah selesai, partisi tersebut dapat digunakan oleh proses lain. 3. Membutuhkan pengolahan informasi mengenai partisi-partisi yang kosong yang siap dialokasikan. Static partition allocation. Pertama, pembentukan partisi sebelum terjadinya pengalokasian job. 2. Jumlah dan ukuran partisi tetap. 3. Satu job hanya dalam satu partisi. 4. Satu partisi hanya untuk satu job. 5. Kemungkinan fragmentasi sangat besar dari job. Ini ada contoh sistem operasi pada P1 100 KB, kemudian P2 180 KB, P3 80 KB, P4 20 KB yang akan dialokasikan job-job dengan ukuran job A 75 KB, job B 120 KB, dan job C 140 KB. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.